Sahabat Fresh Juice, sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Selasa 19 Desember 2023 bersama Romo David Lamewu MGL dari Maumere. Selamat mendengarkan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Kristus, sabda Tuhan kita hari ini diambil dari Injil Lukas bab 1 ayat 5 sampai dengan 25. Pada zaman Herodes, Raja Yudea adalah seorang imam yang bernama Zakaria dari rombongan Abia. Istrinya juga berasal dari keturunan Harun, namanya Elisabet. Keduanya adalah benar di hadapan Allah dan hidup menurut segala perintah dan ketetapan Tuhan dengan tidak bercacat. Tetapi mereka tidak mempunyai anak, sebab Elisabet mandul dan keduanya telah lanjut umurnya. Pada suatu hari, waktu tiba giliran rombongannya, Zakaria melakukan tugas keimamannya di hadapan Tuhan. Sebab ketika diundi sebagaimana lazimnya untuk menentukan imam yang bertugas, dialah yang ditunjuk untuk masuk ke dalam bait suci dan membakar ukupan di situ. Sementara itu, seluruh umat berkumpul di luar dan sembahyang. Waktu itu adalah waktu pembakaran ukupan. Maka tampaklah kepada Zakaria seorang malaikat Tuhan berdiri di sebelah kanan mezbah pembakaran ukupan. Melihat hal itu, ia terkejut dan menjadi takut. Tetapi malaikat itu berkata kepadanya, "Jangan takut, hai Zakaria, sebab doamu telah dikabulkan dan Elisabet istrimu akan melahirkan seorang anak laki-laki bagimu, dan haruslah engkau menamai dia Yohanes. Engkau akan bersukacita dan bergembira. Bahkan banyak orang yang akan bersuka cita atas kelahirannya itu, sebab ia akan besar di hadapan Tuhan, dan ia tidak akan minum anggur atau minuman keras, dan ia akan penuh dengan Roh Kudus mulai dari rahim ibunya. Ia akan membuat banyak orang Israel berbalik kepada Tuhan Allah mereka. Dan ia akan berjalan mendahului Tuhan dalam roh dan kuasa Elia, untuk membuat hati bapa-bapa berbalik kepada anak-anaknya, dan hati orang-orang durhaka kepada pikiran orang-orang benar, dan dengan demikian menyiapkan bagi Tuhan suatu umat yang layak baginya." Lalu kata Zakaria kepada malaikat itu, "Bagaimanakah aku tahu bahwa hal itu akan terjadi? Sebab aku sudah tua dan istriku sudah lanjut umurnya." Jawab malaikat itu kepadanya, "Akulah Gabriel, malaikat Tuhan, yang melayani Allah, dan aku telah diutus untuk berbicara dengan engkau dan untuk menyampaikan kabar baik ini kepadamu. Sesungguhnya engkau akan menjadi bisu dan tidak dapat berkata-kata sampai pada hari di mana semuanya ini terjadi, karena engkau tidak percaya akan perkataanku yang akan nyata kebenarannya pada waktunya." Sementara itu, orang banyak menanti-nantikan Zakaria. Mereka menjadi heran bahwa ia begitu lama berada dalam bait suci. Ketika ia keluar, ia tidak dapat berkata-kata kepada mereka, dan mengertilah mereka bahwa ia telah melihat suatu penglihatan di dalam bait suci. Lalu ia memberi isyarat kepada mereka, sebab ia tetap bisu. Ketika selesai jangka waktu tugas jabatannya, ia pulang ke rumah. Beberapa lama kemudian Elisabet istrinya mengandung, dan selama 5 bulan ia tidak menampakkan diri. Katanya, "Inilah suatu perbuatan Tuhan bagiku, dan sekarang ia berkenan menghapuskan aibku di hadapan orang."
Demikianlah Injil Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang terkasih di dalam Kristus, Zakaria menerima kabar dari malaikat Gabriel yang juga memberikan kabar kepada Bunda Maria. Kedua-duanya menerima kabar gembira yang luar biasa. Sesuatu kabar yang bagi Zakaria dan Bunda Maria itu adalah mustahil di dalam manusia. Mustahil karena Maria belum bersuami, mustahil karena Zakaria dan Elizabeth itu sudah begitu tua. Tetapi bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Yang ingin kita renungkan, bagaimana kesamaan respon dari Imam Agung Zakaria dan juga dari Bunda Maria. Zakaria adalah seorang yang tinggi status sosialnya. Dia seorang imam agung. Lalu Bunda Maria adalah seorang yang status sosialnya begitu rendah. Seorang gadis desa. Seorang perempuan itu nilai status sosialnya itu jauh di bawah seorang laki-laki. Apalagi seorang imam agung. Tetapi yang menarik justru yang rendah ditinggikan, yang tinggi direndahkan. Karena apa bedanya? Sebelum kita lihat bedanya, kita lihat dulu persamaannya. Kedua-dua terkejut. Kedua-dua juga heran dan bertanya. Bagaimana itu mungkin terjadi? Bunda Maria mengatakan bagaimana itu terjadi. Zakaria mengatakan bagaimana mungkin itu terjadi. Karena aku belum bersuami, karena aku dan istriku sudah tua. Itu adalah pertanyaan respon yang normal dan biasa. Tapi setelah itu, malaikat memberikan respon bahwa anak mereka akan menjadi seorang yang luar biasa. Dengan respon yang sama, bagaimana Gabriel bisa mengatakan kepada Zakaria bahwa dia tidak percaya akan pesan itu, sedangkan Maria dianggap percaya. Tuhan memang bisa melihat kedalaman hati manusia, dan kepercayaan iman Maria itu diteguhkan oleh dia saat dia mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu. Kata-kata yang tidak muncul dari mulut Zakaria yang membuat dia menjadi bisu. Be it done to me according to your word. Kata-kata itu saya juga mengatakan saat saya mendengar panggilan Tuhan untuk menjadi seorang imam, seorang sosok Kristus bagi sesama saya, yang saya anggap itu sebuah panggilan yang tidak mungkin. Tidak mungkin untuk menjadi sosok Kristus. Tidak mungkin dengan kata-kata saya, dengan penumpangan tangan saya bisa menghadirkan Kristus dalam sakramen Maha Kudus. Tetapi yang tidak mungkin itu, saya memberanikan diri seperti Bunda Maria mengatakan, be done to me according to your word. Kita juga harus berani percaya bahwa Tuhan ingin melakukan yang besar di dalam hidup kita, di dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita, komunitas kita, gereja kita, bahkan bangsa kita, bangsa Indonesia, bahkan untuk seluruh umat manusia. Kalau kita saja berani mengatakan seperti Bunda Maria mengatakan, terjadilah padaku menurut perkataanmu, be done to me according to your word. Karena kata-kata Tuhan itu yang menciptakan dan menjadikan segalanya. Be it done to me according to your word, for I am the handmaid of yours. Be it done to me according to your word, for I
Juice, kita baru saja mendengarkan Fresh Juice Selasa 19 Desember 2023. Terima kasih kepada Romo David Lamewu untuk renungannya pada hari ini. Sampai berjumpa kembali dalam Fresh Juice edisi selanjutnya. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan salam Fresh Juice.